sebagai guru baru kalian, walaupun masih magang. Ya, saya Bapak, saya masih muda sih. Saya Ingrat Wahyu Wijaya Sembiring. Kalian bisa memanggil saya Pak Ingrat, Pak Wahyu, Pak Wijaya, Pak Sembiring, terserah kalian. Yang penting sopan. Oke. Di sini kita akan membahas sebuah materi yang akan kita pelajari di minggu yang akan datang. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya ingin bertanya kepada kalian. Kalian mengerti nggak ini gambar apa? Ada yang bisa menjawab? Apa? Oke, pertumbuhan. Yang lain, nggak apa-apa salah. Salah itu ialah suatu proses dalam pembelajaran. Jadi saya menghargai sekali. Yang penting kalian menjawab apa yang saya tanyakan. Ada lagi? Pertumbuhan bagus sekali yang Mbak siapa? Oke, Mbak Zulfa. Oke, selanjutnya. Ada lagi? Mas, ayo Mas. Tumbuh kembang. Hah? Tumbuh kembang. Tumbuh kembang. Oke. Mbak yang di tengah, ini pinggir udah loh. Masa yang di tengah nggak ada? Ayo. Perkembangan. Oke. Nanti kita akan bahas. Sebelum kita membahas pada pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Tapi sebelum itu saya ingin sekali untuk teman-teman semua yang memimpin doa, bukan saya doang dulu. Masuk saya. Oke, saya manggil Mas Ishak Alvarez. Gimana Mas? Mana Mas? Oke, silakan Mas, mimpin doa. Bisa kan Mas? Ya. Oke, silakan Mas, mimpin doa terlebih dahulu. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada Mas Ishak Alvarez ya telah memimpin doa kita pada hari ini. Lanjut saja, saya mulai absen terlebih dahulu. Mas Ishak hadir ya tadi sudah memimpin doa. Mbak Tahlika Julianti. Oke. Mbak Berta Hediana Mahardika. Oke, ada Latifah Nurunisa. Hadir Pak. Oke. Udah dulu ya, kebanyakan. Oke, langsung saja. Kita mulai pembelajaran. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu ialah terjadi, mungkin selalu terjadi di setiap makhluk hidup, hewan dan manusia itu saja. Di sini kalian akan mempelajari yaitu yang pertama, kalian mampu membandingkan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda teman-teman. Oke, nanti kita akan bahas itu di minggu yang akan datang. Oke, lanjut. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dari pasca pranatal hingga lansia. Jadi kalian menjelaskan setiap rincinya itu bagaimana. Misalnya pasca bayi, pasca pranatal itu yang dimana sel sperma bertemu sel telur, yang lalu menjadi zigot, lalu bayi, pada masa bayi, masa anak-anak di umur 3 sampai 6 tahun, terus masa SD dari 6 tahun sampai 12 tahun, terus dari masa pubertas 12 tahun sampai 18 tahun, yang dimana laki-laki sudah memiliki bulu di area kemaluannya, mungkin di kumisnya mungkin, lalu perempuan di itu memiliki masa pubernya seperti haid, terus di bagian dada mulai membesar dan lain sebagainya dan lain-lain. Lalu ada kalian akan merasakan stres biasanya di masa-masa tersebut, kayak ini bukan aku banget gitu. Ini bukan, kalau bahasa lu ini bukan gue banget sih gitu. Oke. Lalu di jam pas 18 sampai 22 tahun kalian mulai disebut fase dewasa, di mana kalian mencari motivasi diri kalian ingin menjadi apa dan lain sebagainya. Lalu di masa
23 sampai 40 tahun masih sama, kalian mulai merasa seperti ini, kalian mulai berpikir ke depannya seperti apa. Aduh gimana ya suamiku, misalnya punya istri gitu. Lalu gimana ya istriku, anakku, misalnya mas-mas gitu. Dan lain sebagainya. Lalu di masa lansia, di mana kalian sudah mulai rentan, sudah mulai merasa hidup, tinggal menikmati hidup dan menenangkan diri di rumah kecil seperti bla bla dan sebagainya. Lalu peserta didik mengenali budaya Indonesia yang mengapresiasi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Seperti apa? Ulang tahun, tumpengan, sunatan untuk laki-laki, dan lain sebagainya. Karena banyak banget budaya Indonesia ya. Lalu yang selanjutnya ialah peserta didik mampu mengetahui pentingnya gizi. Dalam tanda kutip ini, gizi itu sangat luas teman-teman. Seperti misalnya sebelum ibu hamil, gizinya harus apa? Bayi, gizinya seperti apa? Anak-anak, gizinya seperti apa? Jangan SPK, apalah segala macam, nugget, apalah itu harus semua harus diketahui. Anak-anak, dewasa, semuanya harus mengetahui gizinya. Agar apa? Stunting, tidak stunting. Jadi kalian itu harus mengetahui stunting itu apa sih? Penting nggak sih mempelajari stunting itu? Apa sih dampaknya stunting itu kepada kehidupan manusia dan kehidupan kita sendiri? Oke, lanjut. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita yang akan datang. Sebelum itu, ada yang mau bertanya? Gak apa-apa, lu bertanya aja. Gak usah malu-malu, mentang-mentang saya guru baru. Ayo, gak apa-apa. Mas mau bertanya? Izin bertanya Pak. Oke, silakan Mas Isa Alvarez. Sekali sama Mas Isa. Oke, apa? Ngomong-ngomong, kalau tadi bicara tentang perkembangan janin itu, kalau asam folat katanya itu wajib apa enggak kalau buat ibu hamil? Apa? Karena ada yang viral gitu ya Mas ya. Oke, jadi sebenarnya ini akan dibahas minggu yang akan datang, tapi karena Mas Isa bertanya dan teman-teman mungkin ingin tahu juga, oke saya akan membahasnya. Asam folat itu sebenarnya ialah kandungan gizi untuk sel darah merah. Bagus sekali, tentu saja. Tetapi tentu saja harus dengan resep dari dokter itu sendiri. Oke, mungkin itu saja. Tidak boleh maksudnya. Oke. Baik, mungkin itu saja Mas Isa. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab dengan lengkap karena ada waktu sudah mulai istirahat sepertinya. Oke. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.